Kemudian yang terakhir kita mau tunjukkan phased array. Jadi bagaimana kalau sepuluh elemen antena ini yang tadi yang paling maksimum kita variasikan arus yang memasukinya. Jadi ini kita rubah, kita gunakan RF generator dari luar. Coba catu antena ini dengan langsung menggunakan RF generator ini. Jadi ini yang langsung kita hubungkan ke antena array tadi. Ini bisa kita set dengan frekuensi yang sama, misalkan 9 GHz. Jadi yang masuk ke ini kabel ini dari function generator yang ada di bawah sini. Jadi ini oke, kira-kira itu. Ini kita hubungkan langsung ke antena ini. Kemudian dayanya adalah 0. Yang tertera di sini adalah 0 dBm. Kita coba cek berapa yang bisa diterima oleh, kita hidupkan. Nah, ini min 39 dBm. Nah, sekarang kita coba lihat pola radiasinya. Oke, ini adalah ketika ini adalah 9 giga. Kemudian kita coba cek frekuensi tertinggi yang bisa terdetek di alat kita ini adalah, kita coba ini tambah sembilan tiga. Nah, bagaimana kalau frekuensi ini kita jadikan 9,37, sementara posisi ini masih sama seperti tadi, tidak kita rubah, hanya fasanya sih yang kita rubah atau frekuensinya yang kita rubah. Kita dapatkan nah ini bergeser radiasinya, padahal posisi antenanya tetap. Ini yang kita sebut dia phased array antena. Jadi antena yang pola radiasinya bisa digeser tanpa merubah antenanya, hanya fasa dari sinyal ini yang kita kontrol sehingga antenanya bisa berubah arah pancaran maksimumnya. Kemudian kita juga bisa coba frekuensi yang di bawah 9 giga. Kita coba .
berapa yang bisa didetek oleh alat kita ini. Kita coba turunkan. Berarti 8,6. Jadi yang kita berikan 8,6 ke antena yang sama, posisi antenanya tetap, tetapi apa yang terjadi dengan arah radiasinya bisa kita lihat. Nah, ini yang kita sebut dia phase array. Jadi dengan merubah dia ke 3 frekuensi yang berbeda, antenanya berubah ke 3 arah yang berbeda pula. Ini tadi katakan mungkin ini 390, ini mungkin 38, ini di 5 derajat, kira-kira seperti itu. Jadi ada proses perubahan arah pola radiasi dari antena. Jadi pola radiasinya menoleh ke arah yang berbeda, sementara posisi antenanya tidak kita rubah. Sebagaimana yang sudah kita tunjukkan juga di video yang mahasiswa dari Purdue University itu, dia membuat phase array. Jadi sebenarnya teknik ini sebenarnya adalah merubah fasa. Jadi kalau kita punya sinyal X sama dengan 2 kali misalkan ini Oke, ini adalah 9T. Ini kita tambah mungkin sampai 0,5 saja. Nah, ini adalah sinyalnya. Ketika kita ganti dengan X2 tadi adalah 9, berapa tadi, 9,3 ya, 9,33. Ini kita bisa gabung T, X2. Nah, maka kita sudah memberikan sinyal yang fasanya berbeda ke antena ini. Fasa yang lebih tinggi ya. Begitu juga dengan yang terakhir 8,62.
inilah X3. Nah, sebenarnya kita sudah memberikan sinyal yang fasa berbeda terhadap sinyal ini. Ini kan adalah frekuensi yang kita geser, ini tidak kurang tepat. Harusnya memang fasa sinyalnya yang kita geser. Ini minimal sudah menunjukkan terjadinya pergeseran fasa pada antena ini. Jadi pergeseran fasa yang seharusnya itu adalah seperti ini. Misalkan ini adalah frekuensi 9 GHz, fasanya adalah 0. Kemudian X2 ini adalah 9 GHz dengan fasa 45 derajat. Nah, sehingga harusnya seperti ini pergeseran fasanya agar dayanya tidak turun seperti yang kita lihat tadi. Jadi di lab kita belum punya phase shifter yang untuk geser frekuensi 9 GHz ini ke 3 fasa yang berbeda. Misalkan satu lagi adalah X3 min 45 misalkan. Nah, jadi maksudnya ini. Jadi kenapa pola radiasinya bisa berubah? Karena fasa antar elemennya kita berubah-ubah dengan 3 kondisi. 9 GHz dengan fasa 0 derajat, kemudian adalah 9 GHz dengan fasa 45 derajat, dan ini adalah 9 GHz dengan fasanya adalah min 45 derajat. Maka pola radiasi antena akan, nah jadi ini saat 0 derajat fasanya adalah arahnya adalah ke sini, saat plus 45 derajat adalah ini, saat min 45 derajat adalah ini. Jadi ini sebenarnya sudah lama saya jelaskan, ini belum ada yang mau mengerjakannya sebagai TA. Jadi phased array antenna adalah salah satu ide yang harusnya bisa kita wujudkan dalam tugas akhir. Sehingga harusnya apa? Kalau kita menggeser fasa, level dayanya tidak boleh turun. Kali ini kan turun ya. Dapat kita lihat. Ini adalah antena pertama, ini antena kedua, ini antena ketiga. Karena memang frekuensinya yang kita rubah. Harusnya adalah frekuensinya tetap dan fasanya saja yang kita kontrol. Makanya pada teman-teman di mahasiswa di Purdue University itu dia memang membuat sebuah rangkaian yang kita sebut ya phase shifter untuk mengontrol radiasi dari antena. Baik, ini adalah antena microstrip array yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya, tetapi sebelumnya kita hanya gunakan sebagai antena pemancar. Kalau kita lihat, ini adalah antena pemancar yang kita gunakan. Kemudian sebelah kanannya adalah antena yang sama yang sebelumnya kita gunakan untuk antena Yagi dan lain-lain. Jadi kita akan coba cek karakteristik dari antena microstrip ini. Minimal kita akan lihat pola radiasinya. Nah, ini saat antena kita pasang horizontal, maksudnya ini stripnya ini kita posisikan horizontal, dan di antena pemancar juga kita lihat tadi juga horizontal. Kita lihat pola radiasinya.
Maaf, ini adalah untuk arah horizontalnya, kita hapus dulu. Ini adalah untuk pola ini. Oke, jadi artinya polanya ndak lurus, agak menunduk, ya, karena efek dari antena array. Kemudian ada back loopnya atau ada side loopnya yang cukup besar. Ini kita lihat dalam skala dB dulu. Jadi ini. Kemudian berikutnya kita lihat ketika kita posisikan vertikal. Kemudian antena pemancar juga kita rubah vertikal dan kita lihat pola radiasinya. Nah, jadi ini adalah kalau kita gabung, jadi polanya seperti itu tadi, agak menunduk ke arah bawah. Misalkan kalau ini kita buat lagi normalize, nah jadi seperti ini, dia agak turun begini pola pancarnya. Kemudian bisa kita lihat kita cek daya maksimumnya adalah min 31, sedangkan min 3 dB. Dan HPBW nya adalah 22,5 derajat. Sekarang kita coba merubah fasa dari antena. Kita coba mencatu ini langsung dari RF generator seperti antena slot. Nah, sekarang kita gunakan RF generator.
Kita coba apakah jika bisa kita memungkinkan kita mempraktekkan phased array dengan antena microstrip ini. Kita coba dulu untuk frekuensi. GHz. Kita coba cek dulu. Oke, 8,96, dayanya lamin 36 dBm. Kita coba ukur pola radiasinya. Ini saya kembalikan kameranya ke antena. Nah, ini adalah pola radiasi saat frekuensinya adalah 900 GHz. Sebentar, ternyata posisi antenanya agak miring. Ini saya hapus lagi. Ini adalah pola radiasi yang pertama. Memang agak ini ya, tidak pas di 0. Kemudian kita coba sama dengan yang antena array slot. Kita coba naikkan ke maksimum 94 ya. Oke, 94 giga. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau fasanya juga atau frekuensinya kita ganti. Apakah juga terjadi penggeseran pola radiasi dari antena. Kita coba. Nah, ini juga nampak terlihat jika terjadi pergeseran arah radiasi maksimum. Nah, tadi lupa men-set kameranya, ini sekarang 9,43. Nah, sekarang kita coba turunkan. Kita cek berapa yang terbaca di alat ini. Paling minimum di 8586. Ini 86 bisa baca 857. Tidak apa-apa karena ini adalah versi sampling dari ini. Kita tutup dulu, kita coba run.
ternyata masih berlimpit ya, kita cek di sini. Nah, ini ada 3 sebenarnya. Apa namanya, pergeserannya tidak terlalu tajam seperti pada antena slot. Ya, bergeser tapi tidak terlalu banyak, jadi tidak sebaik yang kita lihat pada antena slot. Baik, itu hasil pengamatan kita untuk antena array microstrip. Ya, sekian untuk praktikum antena array. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.